Sebelum berdirinya kebun Malakasari Edu Farm ini kami bermula dari gang hijau. Kami di sini berkegiatan mulai dari menanam, mengolah, dan juga kami memberikan edukasi kepada anak-anak mahasiswa yang magang di sini. Harapan saya KWT itu selain kita untuk berkebun aja, kita ini juga pengennya kedepannya kita pengen jadi untuk edukasi untuk anak-anaknya, pokoknya untuk lingkungan sekitar itu benar-benar kerasa gitu manfaatnya itu. Selain mendapatkan hasilnya saja, tapi pendidikannya semuanya deh pokoknya. Ya, di sini kita ada lahan pakcoy ya. Pakcoy di sini udah siap panen, kita udah sekitar 4 minggu. Untuk perawatannya selain pembersihan gulma, kita juga ada pemupukan dengan POC ya, pupuk organik cair setiap 1 minggu 1 kali. Nah, untuk setelah kita panen ini diperjualbelikan juga ke masyarakat. Nah, di sini karena kita dengan pupuk organik ya, tidak pakai pupuk pestisida. Di sini ada bolong-bolong sedikit, nggak masalah ya. Yang penting tanpa pestisida dan tanpa bahan-bahan yang berbahaya. Tuh, walaupun ada bolong-bolong sedikit nggak masalah, ibu-ibu tetap suka. Untuk pakcoy perawatannya, yang penting kita konsisten ya, jangan sampai telat nyiram yang kayak gitu. Di sini juga kan kita nyiramnya dengan ini ya, air hujan ya. Yang satu yang penting jangan lupa gulma-gulmanya dibersihkan karena itu bisa mengurangi unsur hara yang ada di tanah. KWT Azalea berdiri tanggal 18 Januari 2021. Kami terdiri dari 30 anggota yang terdiri dari ada ibu-ibu, ada juga bapak-bapak. Kami dari ibu-ibunya biasa ibu rumah tangga, ada juga beberapa yang bekerja. Awalnya kan kita pas masa pandemi ya, ibu-ibu kan pas masa pandemi banyak yang akhirnya karena di rumah mereka berkebun di rumah, ada yang tanaman hias, ada yang sayur-sayuran. Nah setelah pandemi itu kan mereka jadi senang berkebun gitu. Nah setelah pandemi ternyata di sini ada lahan yang kosong gitu. Jadi akhirnya ada yang menggagas kita bikin KWT aja yuk. Nah, akhirnya kita bikin KWT itu dengan inisiatif ibu-ibu sendiri. Dengan kebetulan ada dengan RT RW-nya yang mendukung, akhirnya kita membentuk KWT di lahan yang tidak seberapa ya, apalagi di perkotaan seperti ini yang lahan pertaniannya masih kurang gitu. Masih sedikit sekali. Nah, akhirnya kita membentuk KWT. Akhirnya jadilah KWT Azalea yang seperti sekarang. Selain ada tanaman pakcoy juga, di sini kita menanam bunga matahari ya. Bunga matahari selain untuk menambah nilai estetik, juga untuk refugia. Ini fungsinya untuk mengontrol hama tanaman. Di sini juga ada kangkung. Kangkung ini usianya sekitar 3 minggu, sekitar 2 minggu lagi kita mau panen. Nah, di sini juga ada kemangi ya. Ini kemangi nih subur-subur nih. Ada kemangi, ada nih ya kayak begini ya. Nih kalau organik seperti ini, tuh ada bolong-bolongnya sedikit nggak masalah. Terus
Tuh, jangan lupa ya gulmanya juga dibersihkan. Nih gulma-gulmanya dirapihkan. Ya, setelah gulmanya bersih, kita di sini jangan lupa untuk penyiraman seharinya 2 kali. Di sini kita sudah memanfaatkan air hujan ya, pemanfaatan air hujannya dengan sistem sprinkle namanya. Ini di sini dari air hujan di sana kita tampung, dialirkan ke sini ya. Sprinkle ini ya, kita melihatkan air hujan selama ini dibuang gitu sayang. Jadi kita tampung supaya air hujan itu tidak begitu aja dibuang percuma gitu. Jadi kita tampung di ada toren begitu besar. Jadi kita nggak usah pakai listrik, nggak usah pakai tenaga listrik, tapi dia dengan tekanan ya. Karena air itu adanya di atas, jadi tanpa listrik pun air akan mengalir ke sini. Nah ini kan air jadi ada manfaatnya ya. Jadi kita nggak harus dengan pump dengan biaya yang lumayan gitu. Jadi ini dengan gratis, air hujan kan gratis. Sekarang kita membuat POC ya. POC itu pupuk organik cair. Untuk bahan-bahannya yang pertama ada air cucian beras ya, sisa air cucian berasnya. Ada juga E4 dan satu lagi bahannya molase. Ya, untuk selanjutnya kita mulai disatukan ya. Ini air cucian berasnya kita tuang. Yang tadi 1 liter ya. Kita tuang semuanya sebanyak 1 liter. Nah, setelah itu kita tuang E4 sebanyak 5 mm ya, kita masukkan. Nah, setelah E4-nya masuk, kita masukkan molasenya. Molasenya sebanyak 10 ml. Ya, kita campur, kita aduk sampai merata. Sayuran sekarang kan kalau di pasar ya, kalau beli kadang takutnya ibu-ibu ada pestisidanya. Nah, kita kan untuk makanan sehat itu dimulai dari keluarga ya. Jadi kita harus mempersiapkan makanan yang sehat, terutama dari sayurannya. Kita pengennya sayurannya itu kan yang tidak mengandung pestisida atau bahan-bahan yang membahayakan kesehatan, terutama untuk anak-anak. Jadi kita menanam dengan sistem yang organik, yang tidak memakai pestisida buatan. Jadi kita memakainya misalkan seperti kayak kita menggunakan pupuknya itu dari bahan alami yang kita buat sendiri. Dengan organik ya kita satu lebih murah dan baunya juga beda. Kalau dengan pestisida kimia kan baunya lumayan menyengat ya, nantinya ada bau gitu di daunnya. Setelah kita itu, kalau itu enggak, paling baunya bau itu dikit lah sebentar. Nah, tapi itu sehat itu. Dengan warnanya juga lebih bagus. Ada juga kita dengan pupuk kandang dari kambing. Dan juga ada dari kasgot. Kasgot itu dari sisa makanan maggot. Kita dipakai untuk pupuk. Nah, jadi hasil panennya itu jadi bagus. Walaupun ada bolong-bolong dikit, tapi kandungannya bagus, isi sehat. Jadi kita masaknya juga lebih tenang untuk anak-anak kita. Lebih gampang dengan pupuk organik ya, karena kita membuat sendiri, jadi meminimalisir biaya untuk biaya penanamannya. Jadi kita nggak harus beli keluar dengan hasil yang lebih bagus. Ya, lebih sehat, terutama lebih sehat. Ya, sekarang kita mau pindah tanam ke lahan untuk sayuran pakcoy. Ya, ini tanamannya setelah 3 minggu ya, baru kita bisa siap pindah ke lahan. Nih.
Nah, sekarang kita mau pindah tanam ya. Sebelumnya kita ukur dulu jarak tanamnya. Untuk jarak tanamnya per bibitnya itu sekitar 10 cm. Nah, kita lubangin sekitar 5 cm ya. Kita tanam lagi. Nah, 10 cm lagi ya. Harapan saya KWT itu selain kita untuk berkebun aja, kita ini juga pengennya kedepannya kita pengen jadi untuk edukasi untuk anak-anaknya, pokoknya untuk lingkungan sekitar itu benar-benar kerasa gitu manfaatnya itu. Selain mendapatkan hasilnya saja, tapi pendidikannya semuanya deh pokoknya. Adalah tanaman daun pegagan yang saya budidayakan di media bekas galon. Kenapa saya pakai ini? Karena perawatannya juga sangat mudah, cukup diberikan tanah sedikit dan juga air, jadi kayak agak lembab lah gitu ya. Nah, kenapa saya membudidayakan daun pegagan ini? Karena pegagan ini sangat banyak sekali manfaatnya, yaitu untuk daya ingat dan juga bisa mencegah kepikunan. Jadi kami membudidayakan daun pegagan ini sudah kontinu diminta oleh konsumen, seminggu itu 3 kali, satu harinya itu 10 pack dengan jumlah 50 lembar, itu di harga 30.000. Ini sekitar 3 hari dia akan tumbuh. Jadi semakin sering kita petik, mereka akan tumbuh yang baru lagi dan warnanya masih mengkilap, rasanya pun juga tidak pahit. Perkenalkan, nama saya Ibu Haryati. Saya ketua kelompok wanita tani Desava. Jadi kami di sini berkegiatan mulai dari menanam, mengolah, mengedukasi, dan juga kami memberikan edukasi kepada anak-anak mahasiswa yang magang di sini. Ini udah sekitar 50-an nih. Nah, segini nih. Nah, coba bayangkan yang tadinya nilainya tidak berharga dengan di tangan konsumen yang tahu kesehatan ya, akhirnya menjadi berharga. 50 lembar bisa menjadi harga 30.000. Kalau kita dalam 1 minggu itu bisa 30 pack, tinggal kalikan 30 kalikan 900.000 dalam 1 minggu. Jadi sebenarnya sebelum berdirinya kebun Malakasari Edu Farm ini kami bermula dari Gang Hijau. Jadi waktu itu kita ada lomba dari Dinas KPKP, kita berkegiatan di Gang Hijau di wilayah RW 05 Malakasari. Kemudian kami melakukan penghijauan di fasum yang ada di masjid dan alhamdulillah kami melakukan pengembangan kembali di Malakasari Edu Farm ini. Jadi lokasi ini sebelumnya adalah tempat pembuangan sampah yang kami rapikan bersama kelompok wanita tani dan kami susun ya tadi dari mulai menanam, dari mulai ada ruang untuk produksi, ada ruang edukasi seperti juga kita ada greenhouse di sini, terus kami juga ada gerai UMKM.
ini ada tomat cherry yang sudah kita panen. Alhamdulillah ini sudah sekitar 6 kali panen, dan perawatannya pun saya memakai pupuk ataupun kompos yang kita buat sendiri dari limbah dapur. Nah, selain tomat, kami juga ada cabai-cabai di sini. Ini ada cabai keriting yang sudah mulai kelihatan berbuah. Sebenarnya dengan media sangat sederhana, kita pakai polybag yang tidak punya lahan. Jadi kita fungsikan polybag ataupun tempat-tempat yang tidak terpakai di rumah bisa kita gunakan untuk menanam. Bisa dilihat di sini juga kita menanam terong, tomat, dan juga cabai. Nah, ini terong sebenarnya kita sudah sekitar 5 kali panen, tapi pohonnya tetap tetap tumbuh subur, dan yang bakal untuk berbuah atau berbunga pun sangat banyak sekali. Nah, ini adalah lahan wilayah RW 5, khususnya ada di RT 1, contoh pembudidayaan tanaman toga yang ada di gang. Nah, di sini kita terlihat ada daun pandan, ada ginseng, ada asam, terus kita juga ada pepaya, beluntas, dan juga tanaman toga lainnya. Ini ada tanaman bawang dayak, terus ada kunyit, lengkuas, dan ada juga seledri. Di sini juga terlihat ada kelor. Banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga. Kenapa ini kita kasih lidi? Lidi ini fungsinya untuk pelindung dari si tanaman agar tikus ataupun kucing tidak berani untuk memakan si tanaman tersebut gitu. Jadi alhamdulillah sih kita mulai dari menanam sampai saat ini aman. Jadi itu trik alami yang kita lakukan untuk melindungi tanaman yang kita tanam. Ini daun ubi sering kami panen untuk menu ruang bersalin Puskesmas Kecamatan Durensawit. Kebetulan kami suplai catering untuk di Puskesmas, jadi kami manfaatkan kebun-kebun yang ada di wilayah untuk menanam tanaman-tanaman sayur. Selain daun ubi, kami juga petik daun kelor, pepaya, daun singkong, dan lain-lain. Ini ada kegiatan tim kami sedang mempersiapkan menu untuk Jumat Berkah. Menu-menu ini hasil dari sebagian dari kebun kami yang kita olah ke dalam menu nasi box yang nantinya akan kita bagikan ke Masjid Baitur Rahim, di mana tempat pertama kali kami melakukan budidaya sayur. Dari tahun 2019 itu waktu pandemi, kebetulan memang ada sedikit rezeki dari catering kami. Kami coba untuk memberikan kepada jamaah
di mana waktu itu jamaah itu kurang lebih hanya sekitar 75-an lah gitu ya. Nah, kemudian dari waktu ke waktu jamaah itu makin meningkat, bahkan sampai saat ini jamaah yang ada di masjid, khususnya Masjid Baitur Rahim yang ada di RW 05 itu bisa sampai keluar area. Dan Jumat Berkah yang kami buat dari 100, 150 ternyata tidak mencukupi, dan itu saya sangat sedih sekali di saat jamaah itu tidak kebagian, tapi hanya sanggupnya di kami ya hanya segitu. Tapi alhamdulillah lagi kami bisa melakukan itu secara kontinuitas setiap Jumat dari tahun 2019 sampai saat ini. Harapannya adalah saya ingin masyarakat itu sejahtera dari apa yang dilakukan di rumah kita. Sebenarnya sederhana, apa yang kalian tanam di depan itu bisa menghasilkan sesuatu asal kamu mau melakukan secara kontinu dan yakin kalau itu akan bisa menghasilkan progres yang baik untuk kehidupan rumah tangga.